Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tuindira Nuraini Ferisade dengan NDH 18. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka angkatan 19 tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Di sini saya membahas mengenai deskripsi isu, lalu ada analisis isu, dan analisis penyebab isu, dan yang terakhir adalah gagasan kreatif. Isu-isu yang sudah saya ambil ini memang sesuai dengan di lapangan kerja Puskesmas Lingkung. Yang pertama mengenai identifikasi isu. Isu yang pertama saya ambil tentang belum optimalnya pencatatan dokumentasi asuhan kebidanan pada buku register atau partograf. Dampak dari kasus tersebut akan menyebabkan terlambatnya mengambil keputusan klinis dan juga arsip dokumen tidak efektif dan efisien. Yang akan mengalami dampaknya adalah pasien dan bidan. Lalu untuk isu yang kedua adalah kurangnya edukasi pemeriksaan gigi dan mulut pada ibu hamil. Ini dampaknya akan menyebabkan meningkatnya risiko kelahiran prematur dan dapat menyebabkan infeksi janin dalam kandungan. Dampaknya itu kepada pasien dan juga bidan. Lalu yang terakhir, ada belum optimalnya penggunaan sistem rujukan pasien menggunakan sisrut ke rumah sakit. Dampaknya itu menyebabkan tidak mengikuti aturan rujukan dan juga pasien dan bidan akan menunggu lama ketika tiba di rumah sakit. Dan yang terdampaknya adalah pasien dan juga tenaga kesehatan. Lanjut ke bagian analisis isu. Di sini saya menggunakan metode USG yang berarti urgensi, lalu seriousness, dan juga growth. Metode USG ini bertujuan untuk menentukan prioritas isu yang harus cepat kita selesaikan. Setelah dilakukan analisis, ternyata dari kasus yang sudah saya dapati, kasus prioritas itu ada di nomor 2, yaitu kurangnya edukasi pemeriksaan gigi dan mulut pada ibu hamil. Di sini kita nilai dengan skala 1-5 dari urgensi, seriousness, dan growth dengan total hasil akhir 14. Selanjutnya analisis penyebab. Sedangkan untuk menganalisis penyebab kasus tersebut, saya menggunakan metode Fishbone. Di sini ada 6 penyebab. Yang pertama ada metode. Di sini itu berarti belum adanya poster terkait pemeriksaan gigi pada ibu hamil. Lalu yang kedua manpower. Di sini itu kurangnya himbauan untuk periksa gigi pada ibu hamil. Selanjutnya ada material, di mana sikap malas dan tidak peduli pada kesehatan gigi saat hamil. Lalu yang keempat, mesin. Kurangnya promosi kesehatan mengenai pemeriksaan gigi pada ibu hamil. Lalu yang kelima ada measurement, itu kurangnya literatur mengenai pemeriksaan gigi pada ibu hamil. Dan yang terakhir ada mother nature, di mana jarak ke fasilitas kesehatan itu jauh juga karena kebiasaan pola hidup, sehingga menyebabkanlah kurangnya edukasi pemeriksaan gigi dan mulut pada ibu hamil. Nah, dari kasus tersebut, saya memiliki gagasan kreatif untuk membuat media digital menarik dan juga memberikan konseling dan penyuluhan pentingnya periksa gigi dan mulut saat jadwal antenatal care, serta bekerja sama dengan dokter gigi dan perawat gigi dalam pemeriksaan rutin ibu hamil. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton.